Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada mesin semprot ya. 1, 2, 3, 4. Kita fokus di yang di luar dulu, satu-satu untuk menyelesaikannya. Oke, kita cari cahaya yang bagus. Nah, oke ya. Golek ono nang kono. Cuma Pak KB jaluke. Oke, di sini ya ini ada sebuah mekanisme pompa mesin pertanian. Jadi di mana yang sering terjadi kerusakan itu adalah di bagian as atau di bagian plunger pompanya. Nah, hal itu apa saja yang menyebabkan? Terus kemudian bagaimana cara kerjanya? Nah, sekarang kita lebih ke cara kerjanya dulu ya. Jadi di sini ada dua lubang input dan output ya. Coba diperhatikan. Oke. Dari lubang besar sini ini adalah input air yang dari tangki. Ya, dari tangki yang sini. Nih, dari tangki sini ya. Kemudian output yang kedua itu dari sini. Nah, ini adalah untuk lubang stabilizer. Lubang stabilizer ketika tekanan air itu melebihi batas. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini. Di sini air, saya ulangi, air masuk ke sini. Nah, pergerakan plunger atau pergerakan pompa di sini itu geraknya horizontal ya. Jadi kanan kiri terus. Nah, hal tersebut itu diatur oleh katup keempat katup, di mana sisi kanan itu 2, yang sisi kiri itu 2. Yang namanya katup itu kan cara kerjanya itu searah. Nah, jadi air kita fokus dari air masuk terus air keluar. Air masuk ke sini, kemudian keluarnya kan dari sini yang menuju ke sprayer untuk spraynya ke tanaman. Nah, jadi air masuk ke sini, kemudian saat posisi plunger itu menyedot ya, menyedot atau ke arah sebelah kini ya, kita fokus sebelah sini dulu, menyedot ke sana. Nah, itu perhatikan ya, tidak kelihatan ya, tuh perhatikan geraknya plunger itu kanan kiri. Ketika plunger itu bergerak ke sana, si air ini akan masuk ke sini ya. Nah, si air ini akan masuk ke sini, ke ruang bagian mekanisme katup, mentok di sini. Kemudian ketika terkena tekanan, ketika si plunger itu mendorong ke sini ya, mendorong ke kiri, maka katup yang sebelah sini terbuka, yang sebelah bawah itu tertutup. Otomatis air akan melaju ke sini ya, melaju ke sebelah kanan. Di sini ada katup searah, ini seperti ini contohnya ya, sini. Nah, ini katupnya searah, kalau dia turun ke bawah nggak bisa, makanya dia akan langsung menuju ke sana, ke semburan sana, menuju ke luar untuk ke tanaman. Nah, terus kemudian untuk bagian yang sebelah kanan, air tetap masuk dari sini, melainkan dari sini kan sudah ada katup searah ya. Di sini ada katup searah. Oh, di sini ada katupnya itu yang dari bawah. Air, saya ulangi ya, air masuk ke sini, seret ya. Ini air juga turun dari bawah sini, turun menuju ke sisi sebelah kanan di sini ya. Ketika saat di sini ini nyedot, itu airnya itu lewatnya sini. Di sini nyedot, di sini mendorong ya. Di sini nyedot, sebelah kanan menyedot, sebelah kiri posisinya mendorong. Nah, jadi bergantian. Air masuk ke sini, kemudian disedot ya, pompa itu larinya ke sebelah sana, terus kemudian memasuki ruang katup di sini. Kemudian ketika pompa itu mendorong,
maka otomatis katup yang atas ini terbuka ya, terbuka, dan katup yang sini tertutup kan, nggak bisa kan ya. Nah, jadi bergantian, air itu begini mainnya ya, air itu begini mainnya, terus kemudian keluar sini. Yes. Nah, hal ini kerusakannya itu terjadi di area as pompa yang sering terjadi, otomatis, dan juga silnya itu rusak juga. Kalau asnya itu baret, silnya pasti baret. Kita akan mencoba membongkarnya dulu. Nah, oh ya, ada sedikit kekurangan tadi. Ketika tekanan air itu berlebihan, nah sebelah sini ini ada stabilizer untuk tekanan. Jadi ini bisa diatur. Kalau mau semburannya itu stabil kencang terus, nah itu ini kita bisa mentokkan di sini. Di sini ada setelannya berupa pir dan juga peloran. Nah ini keluar kotoran ya. Biasanya orang yang sering dilakukan itu di area sini ini dimentokkan full. Nah jadi pengkabutan di sini itu bisa maksimal ya, bisa maksimal. Jadi tidak terlalu banyak air yang kembali menuju ke tangki. Nah tujuannya itu adalah buat safety, biar si antara selang ini, sambungan dan juga kelep-kelepnya itu aman dari kelebihan tekanan, maka tekanan tersebut akan dialirkan kembali ke tangki melalui lubang yang sini ya. Nah kita coba di sini dalamnya seperti apa. Ini ya, di sini ada semacam lubang untuk apa namanya, tempatnya pelorannya ini seperti ini. Nah ini ya, ini lubangnya tembus sebenarnya. Oh cuman sudah terlalu banyak kotoran. Nggak apa-apa, ini biasanya dimatikan kalau di sini. Kalau saya biasanya saya sering tidak diaktifkan lagi. Terus di dalamnya itu ada pernya ya untuk stabilisernya. Nah seperti itu untuk dalamannya. Tapi di sini kita akan fokus menuju ke proses penggantian si asnya ini. Nah bisa dilihat ya, antara pencampuran air yang menetes ke sini merembes dan juga campuran dengan grease atau stempet. Kita pastikan kalau benar-benar asnya yang rusak. Nah ini katupnya, cek juga apakah ada. Nah ini seperti ini, ada semacam cuilan ya untuk bagian karetnya. Ini nanti diganti saja biar tidak terjadi masalah lagi. Bukan wis. Nang buka yang namanya sendiri. Pen Padang. Nah, ini di dalamnya ini adalah ruang mekanisme dari katup. Jadi air itu sebenarnya nampungnya itu di dalam sini. Oke, kita cek dulu apakah benar-benar asnya itu rusak ya.
Nah ya, ini bisa dilihat ya, asnya sudah berkarat karena terkikis oleh air dan juga kotoran-kotoran yang menyelinap di sini. Nah iya ya, nih sudah parah menurut rusaknya. Otomatis ini kalau dipakai pasti punggungnya si pemakai ini pasti basah dengan air. Nah, untuk proses pelepasannya itu sangat mudah ya, kita buka ini dulu. Kita tinggal lepas, seret. Nah. Oke, kita tinggal proses pembersihan. Oke, sekarang mari kita pasang. Ini kita sudah belikan untuk asnya dan juga silnya ini ya. Kita belajar urut-urutannya mulai dari mana dulu. Langsung pasang saja untuk sininya, posisinya begini. Oke. Ini untuk pemasangannya, asnya ini bukan di tengah-tengah ya, jadi lebih dominan agak ke sini sehingga nanti si lahar gearboxnya ini bisa lurus dengan coakannya. Jadi ini dulu yang dipasang ya.
Oke, kita lanjut untuk urutan sealnya seperti biasa ya. Untuk bagian teflonnya yang rata, posisinya di dalam. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu sisa-sisa grease yang ada di dalam sini ya, karena ini nanti akan kita ganti grease yang baru. Nah, ini tadi kurang bersih. Lanjut untuk proses pemasangan sealnya, ini seperti biasa, yang teflonnya ini yang rata dan juga ada yang cembung itu ya. Jadi yang rata itu berada posisinya di dalam. Kemudian untuk sealnya yang cekung itu di dalam, berurutan ya. Jadi ini sealnya ini ada dua. Terus kemudian ring oli ya. Nah ini juga ada seperti begini penampakannya, ada yang cekung terus kemudian ada yang rata. Untuk ring olinya ini ring stamped ya, maksudnya yang rata ini berada di atas posisinya dan nantinya akan bersentuhan langsung dengan seal debu ya ini. Nah seperti ini. Oke, sebelumnya kita kasih grease dulu saja biar lebih enak nanti masuknya, sedikit saja ya, biar nanti saat start awal itu posisinya dia sudah terlumasi. Nah untuk posisinya itu kan begini, ini menghadap ke atas ya untuk klepnya. Nah yang setempetnya ini posisinya berada di sini. Oke, sebentar, kalau begini, oh ya berhadapan begini posisinya, harus menghadap sesama dengan seperti mangkok ini ya, sejajar. Jangan lupa untuk ringnya ini kasih. Nah ini untuk menekan tadi sealnya supaya bisa mencengkram asnya. Nah begini. Lalu yang bagian sisi kanan sama untuk caranya. Oke, sama. Nah, ini. Nah. Ya. Oke. Udah masuk. Kemudian kelep-kelepnya sudah terpasang untuk kedua sisinya. Oh, ini. Nah, ini begini ya posisinya. Yang udah lubangnya ini, lubang inputnya itu berada di sisi kiri. Kalau posisinya begini berada di sisi kiri, dia sejajar dengan nanti di sini setelan stabilizer tekanan ya. Nah jadi posisinya begini. Oke, kita pasang bautnya. Oke, kita pasang kendor-kendor dulu saja, nanti tinggal nyeretin berbarengan. Oke, seperti ini. Sampai kenceng ya mas ya. Oke. Nah untuk di sini
bagian klepnya ini posisinya menghadap ke atas seperti ini ya. Nah, ini begini posisinya segini ya, seperti ini. Nah, untuk bagian yang outputnya air itu dari sana ya, dari menghadap ke kanan. Nah, seperti ini. Biasanya ini kalau sudah ini ya, ini saya yakin sudah terpasang begini, ini saya yakin sudah tidak akan bocor lagi dari sisi bawah sini, karena memang silnya itu baru. Nah, jadi nanti habis perakitan ini kita tidak video ya, karena ini keburu dipakai sama orangnya. Sudah sering saya melakukan penggantian seperti ini, satu kali pasang langsung jadi, tidak ada yang trouble sama sekali. Pokoknya untuk bagian baut-bautnya ini harus kencang untuk proses pengencangannya. Jadi jangan khawatir kalau ada kebocoran lagi, saya jamin tidak ada. Nah, untuk terus bagian grease-nya jangan lupa kita pakai grease yang bagus ya, kita pakai merek ini. Kita tekan pakai tangan. Oh iya Andre. Oke, sudah sip, sudah selesai. Sekian untuk tutorialnya. Oh iya, tinggal masangin ya. Iya, tinggal masangin pokoknya. Oke, selesai.